Ketika malam 31 Oktober tiba, apa yang terlintas di pikiranmu? Pesta kostum, labu berukir menyeramkan, atau anak-anak yang berkeliling meminta permen? Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya, dari mana semua tradisi ini berasal? Jauh sebelum menjadi perayaan komersial yang kita kenal sekarang. Halloween berakar pada sebuah festival kuno yang jauh lebih kelam dan mistis, bernama Samhain. Mari kita kembali ke lebih dari 2000 tahun yang lalu, ke tanah Irlandia kuno. Bagi bangsa Celtic, 31 Oktober bukan sekadar malam biasa. Ini adalah malam di mana tabir antara dunia kita dan dunia roh menjadi paling tipis. Mereka percaya, pada malam Samhain, arwah orang-orang yang telah meninggal akan kembali ke bumi. Ini adalah waktu yang sakral, sekaligus menakutkan. Perayaan Samhain bukanlah pesta pora. Para pendeta Celtic yang dikenal sebagai Druid akan menyalakan api unggun raksasa yang sakral. Api ini dipercaya memiliki kekuatan untuk membersihkan dan melindungi dari roh-roh jahat. Masyarakat akan berkumpul di sekeliling api, mempersembahkan hasil panen dan hewan ternak sebagai kurban untuk menenangkan para dewa dan arwah leluhur. Mereka berharap pengorbanan ini akan memastikan mereka bisa melewati musim dingin yang panjang dan gelap. Salah satu ritual yang paling menarik adalah penggunaan kostum. Tapi, lupakan kostum superhero atau putri dongeng. Bangsa Celtic mengenakan kostum yang terbuat dari kulit dan kepala hewan. Tujuannya bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk menyamar. Mereka percaya, dengan menyamar sebagai roh atau binatang buas, mereka bisa mengelabui arwah jahat yang berkeliaran dan menghindari kemalangan. Mereka berjalan dari rumah ke rumah, bukan untuk meminta permen, tetapi untuk mengumpulkan persembahan bagi para dewa atas nama seluruh komunitas. Lalu, bagaimana dengan labu berukir atau jack-o'-lantern? Asal-usulnya bahkan lebih menyeramkan. Tradisi ini berasal dari cerita rakyat Irlandia tentang seorang pria bernama Stingy Jack. Jack adalah seorang pemabuk yang berhasil menipu iblis beberapa kali. Ketika Jack meninggal, surga menolaknya karena kehidupannya yang penuh dosa, dan neraka pun tak mau menerimanya karena telah mempermainkan iblis. Jack dikutuk untuk selamanya berkeliaran di kegelapan, hanya dengan sebuah batu bara menyala yang diletakkan di dalam lobak yang dilubangi untuk menerangi jalannya. Orang-orang Irlandia kuno kemudian mulai mengukir wajah-wajah menakutkan pada lobak dan umbi-umbian, lalu menempatkan lilin di dalamnya untuk mengusir arwah jahat seperti Jack. Ketika tradisi ini dibawa ke Amerika, para imigran menemukan bahwa labu lebih mudah diukir, dan lahirlah jack-o'-lantern yang kita kenal sekarang. Ramalan masa depan juga menjadi bagian penting dari Samhain. Karena batas antara dunia nyata dan dunia gaib begitu tipis, malam ini dianggap sebagai waktu yang paling tepat untuk meramal nasib, terutama tentang pernikahan, kesehatan, dan kematian. Berbagai permainan ramalan dilakukan, seperti mencoba menggigit apel yang mengapung di air, yang dipercaya bisa memprediksi calon pasangan hidup di masa depan. Seiring berjalannya waktu dan penyebaran agama Kristen, gereja mencoba menggantikan festival pagan ini dengan perayaan mereka sendiri. Mereka menetapkan 1 November sebagai All Saints Day atau Hari Semua Orang Kudus. Dan malam sebelumnya, 31 Oktober dikenal sebagai All Hallows Eve, yang kemudian disingkat menjadi Halloween. Namun, alih-alih menghilang, banyak tradisi Samhain yang justru menyatu dengan perayaan baru ini, menciptakan campuran unik antara ritual kuno dan kepercayaan baru. Jadi, saat kamu merayakan Halloween tahun ini, ingatlah bahwa di balik setiap kostum, setiap labu berukir, dan setiap permen yang kamu terima, tersimpan gema dari ritual kuno yang kelam. Sebuah perayaan untuk menghormati leluhur, menenangkan para dewa, dan menghadapi ketakutan akan kegelapan musim dingin. Halloween bukan hanya tentang hantu dan monster. Ini adalah warisan dari masa lalu yang mengingatkan kita pada siklus kehidupan, kematian, dan dunia lain
yang tak terlihat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu suka dengan konten yang membongkar sisi lain dari sejarah dan budaya seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.